Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta KPK tidak asal melakukan operasi tangkap tangan terhadap para koruptor. Menurut Luhut, OTT telah membuat citra Indonesia jelek. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menilai pernyataan Luhut merugikan upaya pemberantasan korupsi, serta meremehkan keberadaan dan upaya KPK. Menurut saya pernyataan tersebut tidak tepat dan justru merugikan upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut juga meremehkan upaya penindakan yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK. Seharusnya upaya untuk mencegah korupsi itu tidak perlu dilakukan dengan mengurangi upaya penindakan. Selama masih ada korupsi, maka penindakan harus dilakukan. OTT dilakukan karena memang telah terjadi tindak pidana korupsi. Nah, nanti kalau pencegahan bisa dilakukan terus-menerus dengan hasil yang baik, maka dengan sendirinya penindakan tidak akan lagi perlu dilakukan karena sudah tidak ada lagi tindak pidana. Hasil survei Litbang Kompas bulan Juli lalu menyebutkan penindakan melalui OTT atau operasi tangkap tangan merupakan salah satu kelebihan KPK. Ada 33,7% responden yang menyebut OTT sebagai nilai lebih dari lembaga KPK. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pentingnya pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pencegahan, Firly mengklaim selama tahun 2022, KPK telah menyelamatkan kerugian negara hingga 57,9 triliun rupiah. Kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui upaya-upaya pencegahan, tentulah kita bisa menyelamatkan kerugian negara, dan itu bisa kita gunakan untuk... Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK tidak asal OTT para koruptor. Kata Luhut, OTT KPK membuat citra negeri ini jelek. Kami bahas bersama juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi dan pegiat anti korupsi yang juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, bagaimana Anda memaknai pernyataan Luhut soal OTT? Seorang pejabat negara sekelas Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan itu OTT bisa membuat citra negara jelek. Ada dua hal ya Mbak Cindy. Yang pertama, pernyataan itu menggambarkan Pak Luhut kurang referensi bacaan soal tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami curiga Pak Luhut tidak paham apa yang ia sampaikan. Kenapa ini penting untuk ditegaskan? Operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara KPK dalam menindak tindak pidana korupsi di luar mekanisme case building. OTT KPK telah berhasil menyeret ratusan pejabat publik dari lintas cabang kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ini mengartikan apa? Kerja-kerja KPK yang merupakan representasi negara berhasil membersihkan negara dari tindak pidana korupsi. Maka pertanyaan reflektifnya adalah, apakah Pak Luhut tidak senang jika perwakilan negara memberantas korupsi, pejabat-pejabat publik korup itu ditindak? Selain dari itu, tahun 2013, ini penting untuk Pak Luhut pahami ya, tahun 2013 KPK itu pernah menerima Ramon Magsaysay Award. Itu penghargaan bergengsi karena apa? Karena kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK salah satunya adalah tangkap tangan. Maka dari itu, pejabat publik seperti Pak Luhut ini harus ditegur oleh Pak Jokowi karena pernyataannya justru kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak Cindy. Oke, saya ke Pak Mas Duki karena Wapres sempat menyebut penindakan masih perlu untuk pemberantasan korupsi. Artinya Pak Wapres Ma'ruf Amin tidak setuju dengan pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan soal KPK nggak usah asal OTT lah. Iya, pernyataan Wakil Presiden sebenarnya kan ada dua hal juga yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam pernyataan Wapres itu kan merujuk kepada strategi KPK yang selama ini dijalankan.
Dan belum lama ini memang Wakil Presiden diundang oleh KPK untuk berbicara di Hari Anti Korupsi Sedunia, kira-kira beberapa pekan yang lalu. Dan di situ memang jelas bahwa trisula strategi pemberantasan korupsi KPK itu memang ada 3, yaitu bagaimana ada sebuah proses pendidikan kepada masyarakat, ya, mulai dari sejak dini, lalu kemudian ada pencegahan gitu ya good governance misalnya harus dilakukan di tingkat pemerintahan gitu, dan tentu saja akhirnya harus dilakukan penindakan apabila ada tanda-tanda memang kuat, ya, harus dilakukan tindakan. Ini kalau kita baca juga di laman di KPK, itu semuanya memang integral dengan apa yang disebut dan yang kita cita-citakan bersama, Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi itu, dan yang itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan Pak Luhut pun sebenarnya kalau kita baca secara utuh, dengarkan secara utuh pembicaraannya, dia juga dalam konteks pembicaraan yang sebenarnya jangan terlalu banyak OTT, kalau bisa tindakan-tindakan sebelumnya itu harus diintensifkan. Kira-kira Artinya gitu. Wakil Presiden setujukah atau tidak setuju dengan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa jangan asal main OTT kalau memang Wapres menyatakan salah satu trisula dari penegakan atau pencegahan korupsi adalah operasi tangkap tangan? Bukan soal setuju tidak setuju, ketiga-tiganya mesti dilaksanakan. Dan apa yang dimaksud oleh Pak Luhut itu juga sebenarnya sama seperti itu. Cuma Pak Luhut mungkin karena ini barusan kan baru sibuk dengan G20 dan sukses. Ujian datang dari mana-mana. Sehingga ada OTT, mungkin secara psikologis merasa nggak nyaman aja sebenarnya, lebih pada itu. Ini semua negara memuji Indonesia karena pelaksanaan G20 itu luar biasa sukses gitu kan. Dan ini akan menjadi negara besar ke depan, kira-kira seperti itu. Baik, tadi juga disebutkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Mas Kurnia, bahwa kalau sistem digitalisasinya sudah berjalan, maka nggak ada lagi itu korupsi-korupsi, maka tidak perlulah ada operasi tangkap tangan. Menurut Anda, apakah sistem digitalisasi ini menjadi jawaban untuk menutup semua celah praktik korupsi? Ya, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, maka aspek pencegahan itu hanya satu hal. Harus ada langkah yang lain, misalnya penindakan, yang mana di dalamnya ada tentang mekanisme tangkap tangan. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, jangan asal melakukan OTT. Ya. Pertanyaan atas pernyataan tersebut adalah siapa selama ini yang asal-asalan melakukan OTT? Beliau adalah pejabat publik, mestinya bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya. Sebab selama ini operasi tangkap tangan KPK terbukti berhasil dalam proses persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu mengartikan apa? Mengartikan mekanisme formil dan materialnya terbukti dalam proses persidangan. Dan kalau pertanyaan Mbak Cindy Ya, tadi soal sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi itu penting didorong, tapi tidak menutup celah korupsi juga, karena selama ini misalnya dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah digitalisasi, tapi tetap banyak praktik korupsi di dalamnya. Demikian Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mas Kurnia, terima kasih juga juru bicara Wakil Presiden Pak Mas Duki Badowi sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih.